Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 933 berhasil masuk perusahaan. Caren yang di seberang telepon bengong, secepat ini. Halo, aku Caren Su, apakah benar aku diterima? Benar, aku adalah manajer bagian HRD di Stratus Beauty, panggil saja aku Manajer Sun. Oh, Manajer Sun, apa kabar? Terima kasih kalian telah menerimaku. Meskipun Caren suka sok, tapi ketika menghadapi atasan dia tentu saja tetap sopan. Saya ingin bertanya, saya masuk departemen apa? Manajer Sun terdiam sejenak. Di CV-nya Caren ini tidak menulis permintaannya, tidak menyatakan ingin masuk ke departemen apa. Berdasarkan pendidikan dan pengalaman kerjanya, Caren Su maksimal hanya bisa jadi petugas kebersihan. Tapi dia adalah orang yang dipesan oleh Direktur Liu, tidak boleh sembarangan. Untuk saat ini, Departemen Logistik perusahaan kami kekurangan seorang ketua departemen. Gini saja, sore nanti kamu datang dan langsung mengurus data-data dan formalitas jadi ketua departemen, bisa tidak? Manajer Sun ini sangat pintar, dia menebak gadis ini seharusnya adalah sanak saudara Direktur Liu, berikan dia posisi ketua departemen bagian logistik, pekerjaannya tidak banyak, gajinya lumayan, ada banyak orang yang harus menghormati dia, posisi ini sangat bagus. Begitu mendengar kata-kata Manajer Sun, Caren seketika kesenangan. Benarkah? Baguslah kalau begitu, aku segera pergi. Setelah menutup telepon, Caren kesenangan setengah mati. Bu, aku berhasil diterima, mereka bilang aku diberi posisi sebagai ketua departemen bagian logistik. Tante juga jadi semangat. Benarkah? Anak perempuanku sangat hebat, jadi ketua departemen bagian logistik. Bagus, pekerjaan ini sangat bagus, memang anak perempuanku paling hebat. Tentu saja, hehe, aku sudah bilang kita tidak usah pergi memohon orang Iein. Benar, tahu gitu kamu langsung datang saja, kita malah pergi memohon kepada mereka, benar-benar gila. Nanti setelah aku masuk, kita pergi pamer ke rumah mereka. Oke. Kepercayaan diri kedua ibu dan anak langka ini seketika meroket, mereka pikir pekerjaan ini didapatkan Caren dengan kemampuannya sendiri. Telepon yang Thomas hubungi sebelumnya sama sekali tidak dianggap, dalam hati berpikir, hanya satu telepon yang pendek, sudah bisa membantu Caren mendapatkan pekerjaan. Tidak mungkin. Caren segera memanggil taksi dan kembali ke depan pintu Stratus Beauty. Sesampainya di depan pintu, security menyapa sopan, Ketua Departemen Su, apa kabar? Panggilan Ketua Departemen Su ini, ditambah dengan sikap security yang penuh hormat, seketika membuat kepercayaan diri Caren meroket. Inilah perbedaan yang disebabkan oleh sebuah kedudukan. Sebelumnya ketika dia datang, sikap security sangat dingin, dia dan ibunya bahkan harus sopan terhadap security. Sekarang dia langsung diterima perusahaan jadi atasan, gantian security yang harus menghormati dia. Caren tertawa dan mengangguk, dia menegakkan punggungnya, ekspresinya angkuh, kemudian berjalan masuk ke perusahaan. Sesampainya di kantor Manajer Sun, Caren langsung mengurus formalitas masuk kerja, dia diberikan seragam kerja, kemudian mendengar penjelasan tentang pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ketua departemen bagian logistik sangat banyak, tapi karena Caren masuk dari jalan belakang, sudah tahu pasti tidak bisa apa-apa, jadi harus mengajarinya sedikit demi sedikit dari hal yang paling sederhana. Caren pikir pekerjaannya semudah itu, seketika suasana hatinya semakin bagus. Siapa bilang mencari pekerjaan harus cari yang susah dan melelahkan, pekerjaan ini bukannya sangat bagus. Duduk di kantor yang begini mewah, memakai seragam kerja yang cantik, bahkan bisa memerintahkan orang, benar-benar menyenangkan. Makan siang, Caren pergi ke kantin dan merasa dirinya seperti anak desa yang barusan ke kota. Ada kantin sebesar ini. Hanya makanan pokok saja ada 20 lebih, apakah tidak keterlaluan hebatnya?
Di hari pertama kerja, Caren sangat semangat. Dia menyentuh wajahnya dan berpikir, wajah yang cantik benar-benar sangat berguna. Bahkan sampai sekarang, Caren masih merasa dia bisa mendapatkan pekerjaan ini karena penampilannya. Sebelum pulang kerja, tante sudah menunggu di depan pintu perusahaan. Ketika pulang kerja, security dan rekan kerjanya semua berkata dengan penuh hormat, "Ketua Departemen Su, salam jumpa." Ketua Departemen Su, hati-hati di jalan. Melihat perempuan kota yang cantik menyapanya dengan sopan, Caren merasa sangat bangga. Tante di samping melihat adegan ini pun tersenyum lebar, merasa anak perempuannya benar-benar membanggakan. "Caren, kamu sungguh hebat, baru saja masuk perusahaan sudah jadi atasan." Caren tertawa, "Bu, aku membuatmu bangga, kan? Lihat seragamku ini, bagus kan?" Caren memakai seragam atasan. Lebih berkualitas dibandingkan dengan kemeja putih yang dipakai pegawai biasa. Tante mengacungkan jempol, "Sangat cantik, ayo, tidak usah ganti baju lagi, kita pergi pamer ke rumah Angelin Wang." Kemudian, kedua ibu dan anak itu langsung memanggil taksi menuju ke rumah Angelin. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Angelin. Mereka baru saja selesai mempersiapkan makan malam, pas baru mau mulai makan malam. Caren dan ibunya berjalan santai. Setelah mereka turun dari mobil, Evi membeku sejenak, "Adik, Caren, kalian sudah datang. Pas kita mau mulai makan, ayo masuk ikut makan." Melihat pakaian Caren, Evi membeku sejenak. Pakaian Caren ini. Caren menegakkan punggungnya, memperlihatkan plat namanya. Stratus Beauty, Ketua Departemen Logistik. Evi segera mengelap tangannya, menunduk dan melihat dengan teliti, kemudian kaget. "Wah, Caren hebat, benar-benar diterima di Stratus Beauty." Tante tertawa keras, tidak menutupi kegembiraannya. "Tentu saja, sehebat apa anak perempuanku, dengan kemampuannya sendiri juga bisa diterima di perusahaan besar, terlebih lagi begitu masuk langsung jadi atasan." Evi juga tidak menyangka Caren beneran bisa mendapatkan pekerjaan. "Aku benar-benar ikut senang." Caren sangat membanggakan. Angelin malah mengerutkan kening, melihat pakaian Caren ini, dia tidak mengerti. "Kamu diterima jadi ketua departemen di Stratus Beauty. Setahuku, kalaupun jadi pegawai biasa di Stratus Beauty, setidaknya harus punya pendidikan sih, kalau ingin jadi ketua departemen. Dia harus punya prestasi yang sangat bagus dan pengalaman kerja yang memuaskan, kamu." Angelin belum selesai berbicara, tante seketika merasa tidak senang. "Apa maksudmu? Maksudmu anak perempuanku tidak pantas? Aku sudah bilang, anak perempuanku berbeda dengan orang Iein, tidak perlu bantuan kalian, dia juga bisa diterima di perusahaan besar. Tapi, perusahaan besar ini juga bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan, CV kalian." "Sudah." Tante tidak senang. "Angelin Wang, kamu jangan mengatakan hal-hal seperti itu Yagi. Kami mencarimu minta bantuan kamu tidak mau. Sekarang anak perempuanku berhasil diterima dengan kemampuannya sendiri. Kalian malah berkata yang tidak-tidak, kenapa?" Iri. Caren tertawa dingin dan berkata, "Bu, aku lihat kakak sepupu mungkin juga ingin bekerja di Stratus Beauty, karena bagaimanapun dia sekarang hanyalah seorang penyiar kecil, pekerjaannya tidak stabil, kapan saja mungkin gagal. Stratus Beauty adalah pekerjaan yang stabil, tidak sama." Ekspresi tante berubah. "Apa? Kamu ingin meminta bantuan putriku untuk masuk ke perusahaan dari jalan belakang?" "Tidak boleh, putriku baru saja jadi atasan. Mana boleh sembarangan membantu orang. Kalau sampai diketahui atasan yang lebih besar, dia pasti akan dimarahi." "Tidak bisa, tidak bisa." Tante pikir Angelin juga ingin bekerja di sana dan langsung menolak. "Mereka tidak boleh membantu masalah ini, bersikeras tidak boleh." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.